Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 di Los Angeles, Amerika Serikat. Setelah mendapatkan dari Tuhan untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. FGB MFI saat ini telah memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia, merupakan organisasi Kristen terbesar di dunia. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I come from Mexico. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Selamat datang di pertemuan Full Gospel Businessmen Fellowship International di Indonesia. Dimanapun Anda berada hari ini. Saya menyambut dengan gembira kehadiran Anda pada setiap pertemuan kami. Setiap harinya ada ratusan chapter, bahkan ribuan member kami yang berdiri bersaksi tentang apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Melalui chapter-chapters ini, banyak leaders kami yang kehidupannya dirubahkan, keluarganya dirubahkan, bahkan bisnis dan pekerjaannya diberkati Tuhan. Melalui Full Gospel Businessmen Fellowship International ini, kehidupan pribadi saya diubahkan. Keadaan keluarga kami dipulihkan. Bahkan bisnis dan pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui bisnis dan pekerjaan ini, keluarga kami diberkati, orang-orang yang bekerja sama dengan kami juga diberkati. Bahkan lebih daripada itu. Dimas dikat langsung Pak, itu aja. Pekerjaan langsung kami Pak Anton. bisa menjadi Jangan Anton. Filmnya nggak bisa terus. Hadirin sekalian, selamat malam para pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia dimanapun. Kami FGB Man baru saja kita mendengar semua isi misi dari FGB FI. Maka kita percaya bahwa organisasi pria-pria yang diberkati, yang takut akan Tuhan, dan kita percaya sebentar lagi kita akan memulai acara ini. Tentunya kita akan persiapkan pujian sebelum nanti kita akan dibuka doa oleh Pak Sastra Wijaya. Pak Kasim. Mike. Kita nyanyi Maha
Apakah kita syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Biar semua acara ini kami serahkan kepada Engkau. Silakan Pak Sastra Wijaya untuk membuka doa. Mic-nya Pak belum kebuka. Silakan Pak Sastra. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan yang sempurna, bahkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami dapat berfellowship pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami doa untuk hamba-Mu, Bapak Tony Mulya, yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu dan juga yang bersaksi. Kiranya Engkau jamah supaya benar-benar firman menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, Engkau jamah kami. Biarlah Roh Kudus berkarya malam hari ini. Engkau impartasikan kuasa-Mu pada malam hari ini. Sehingga kami benar-benar Yesus adalah dahsyat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Salam orang berbahagia di dunia. Be strong in the Lord. FGB man, be strong in the Lord. Strong in the Lord. Para hadirin, para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tentunya kita akan melihat bahwa acara FGB adalah salah satu yang menjadi pilar utama adalah kesaksian, di mana
seorang pengusaha yang mengalami Tuhan. Dan saya persilakan Pak Susanto Angkawinata untuk bersiap-siap bersaksi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Yang saya hormati Pak Tony, Pak Anton, serta seluruh rekan-rekan FGB. Pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan terhadap kehidupan saya. Ya, saya bekerja di PT Abacus Cash Solution, yaitu satu perusahaan yang bergerak dalam antara lain dalam cash processing, sudah gitu jemputin setoran ke retail seperti Indomaret, supermarket, dan juga yang membawa setoran uang dari bank dari tempat saya proses ke Bank Indonesia. Pada bulan Agustus 2000, karyawan saya juga saat ini cukup banyak ya, kurang lebih 2.200, tapi puji Tuhan tidak ada yang positif. Dan itu karena juga ya kami dari awal sudah selalu berdoa dan memberi makanan-makanan yang bergizi ya. Ya kita sebagai anak Tuhan yang bekerja, karyawan saya mungkin 99% lebih Muslim. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan harus menjadi terang. Makanya pada awal ini COVID mulai, saya suruh kasih mereka vitamin E, vitamin C, beliin masker. Saya beli masker juga waktu masih murah, masih 21.000 per box. Sensi saya ingat sekali itu. Pada waktu udah ada kejadian di China, buru-buru kita beli masker. Nah, yang saya mau saksikan adalah pada bulan Agustus 2019, petugas saya pada waktu mengambil setoran di salah satu supermarket di Kota Medan, itu dirampas. Dirampas kurang lebih uangnya ada 411 juta. Dirampas siang hari, sudah gitu langsung kita lapor ke polisi. Polisi lihat malam hari kurang lebih jam 1 malam pelaku ditangkap. Karena pelakunya itu mantan karyawan kita. Setelah pelaku ditangkap, 2 hari dibikin BAP, 2 hari kemudian kita mau pinjam barang bukti. Total uang yang hilang kurang lebih 411 juta. Di polisi bilang, wah uangnya tinggal separuh Pak, tinggal 200 juta. Karena biasa kalau uang itu kita mau pinjam pakai kan, karena kita harus storin ke bank. Kata polisi cuma ada 200. Wah, cuma saya langsung doa aja, kalau itu memang milik saya, akan kembali. Dan juga langsung kami lapor ke asuransi, asuransi tanya, Pak ini mau klaim nggak? Karena kalau saya klaim 411 juta, asuransi sih ganti, cuma kan butuh proses. Saya bilang, enggak. Akhirnya saya putuskan kalau saya nggak klaim, karena hitungan saya hitungan pengusaha ya. Di polisi masih ada 200, nanti saya dalam 1 tahun tuh nggak ada klaim, dapat lagi 300. Ujung-ujungnya kan ya seri lah ya, nanti dipotong apa. Tapi saya bilang saya yakin saya nggak akan klaim Pak, tetap saya akan perjuangin. Akhirnya bikin BAP, setelah ya kami juga ya urusan dari polisi, setelah P21 ke kejaksaan, hasil keputusan sidang keluar 6 bulan kemudian dari kejaksaan bahwa uang kami dikembalikan, dan itu hampir sama, hampir 400 ya sepersar yang hilang. Dan ini luar biasa ya, karena kalau kita percaya dan berserah ke Tuhan, tapi bonus asuransi tahun berjalan saya sudah dapat 300. Akhirnya saya dapat terima bersih dari 411, kurang lebih saya terima bersih 355 juta. Hanya hilang cuma 55 juta, tapi dapat bonus 300 juta. Jadi masih ada kelebihan 200 juta. Dan ini kalau anak Tuhan yang memang ini, kita harus peka dengan apa ya, kalau kita dekat sama Tuhan kayaknya peka ya.
saya klaim atau enggak, klaim apa enggak. Akhirnya saya putuskan sama teman, rekan saya juga kaget. Kenapa nggak klaim, Kak? Ngapain kita klaim? Biarinlah, kita percayain. Kalau ini milik kita akan kembali. Begitu juga akhir-akhir ini ya adalah, kalau orang-orang di pekerjaan sekarang kan sudah bisa libur, tapi karyawan saya nggak libur. Karena mereka selalu aktivitas bank dialihkan malah ke perusahaan saya outsourcing. Tiap hari berhubungan dengan orang, tiap hari harus proses uang ya di satu ruangan, tapi nggak ada yang kena. Ada beberapa, adalah 1-2 kasus ODP, tapi semuanya 15 hari pulih. Karena saya kira ini benar-benar kalau di Roma 8 ayat 28, Allah tuh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena mungkin saya kan orang yang kurang dari 1% di sana yang percaya Kristus ya, yang lainnya belum percaya. Dan kami ini di lingkungan kami orangnya cukup fanatik juga. Pokoknya mereka rata-rata sholat 5 waktu tuh. Tapi ya saya sebagai orang Kristen dan menunjukkan bahwa kebaikan Yesus, ya akhirnya bisa bersatu sama mereka. Perbedaan pandangan pun selalu oke lah. Apa yang dia mau ya saya bilang sholat 5 waktu nggak apa-apa. Saya banyak ngalah lah. Kalau pergi sama mereka lagi kunjungan gitu ya, di pom bensin saya harus tunggu 20 menit mereka sholat. Tapi dengan begitu mereka juga ke saya loyal gitu ya. Bahkan bisnis kita juga sekarang mulai dengan karyawan loyal, kita juga menjadi contoh. Fighting spirit mereka luar biasa dalam kondisi gini juga ya, mereka semangat sekali. Banyak juga dapat klien-klien baru. Ya tugas kita sebagai leader di lingkungan yang minoritas ya, kita harus menunjukkan bahwa segala sesuatunya yang kita pimpin itu berdasarkan kasih. Mereka kita himbau juga untuk bakti sosial di lingkungan masing-masing mereka jalankan. Artinya karena kami melibatkan juga pengawalan polisi, tentara itu cukup banyak. Dan selama ini mereka nggak macem-macem lah sama perusahaan kita. Artinya ya dengan memimpin 2.200 karyawan sekarang ini bukan hal yang mudah ya. Dengan masa COVID itu kalau tanpa kekuatan dari Tuhan rasanya stres. Tapi kita laluin begitu aja. Tiap hari lihat laporan aman, aman. Sudah gitu kan tingkat kriminalitas juga belakangan ini meningkat ya. Tiap hari yang dibawa tuh uang cash. Dan jaraknya jauh-jauh. Misalnya dari Sukabumi harus ke Bandung tengah malam. Ya cuma kami hanya bisa berdoa aja sih sekarang. Himbau di grup karyawan. Rajin berdoa lah. Rajin tahajud, zikir. Dan sampai sekarang puji Tuhan usaha kita lancar. Tidak ada kejadian-kejadian yang membuat perusahaan mundur ya, malah perusahaan kita, saya lihat beberapa pesaing kita mulai banyak sekali terjadi fraud di dalam, dan itu karena mereka terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri ya. Mereka dalam kondisi gini ada, dan saya juga kalau pilih order saya selalu tanya, ini ada pekerjaan tambahan, kalian mampu nggak nih dengan masa COVID ini? Waduh Pak, kayaknya kita sudah overload lah. Kalau overload jangan, saya bilang. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Seperti kami juga punya ekspedisi falas ya, yang itu antar kota. Cuma kan mereka kalau dari luar kota harus diisolasi. Bayarannya besar. Tiket ke Papua ditanggung sama banknya. Saya bilang ya jangan. Karena itu juga meskipun ini, tapi resiko untuk kalian. Dan sebagai pemimpin, kita tuh harus memikirkan nasib anak buah kita. Jangan kita aja yang mau enak. Saya kira kesaksian saya itu ya selama ini yang kita pegang ya firman Tuhan lah, ayat-ayat Tuhan. Seorang ya ini bukan satu kebetulan ya, COVID-19 saya kira ini juga atas seizin Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu malam hari dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Dengan wadah Zoom meeting ini luar biasa. Pasti Tuhan sudah siapkan live streaming, ada YouTube. Kalau COVID-19 ini datang sebelum ada Zoom, sebelum ada YouTube, saya pikir wah, gereja-gereja persekutuan doa bisa kolaps ya. Ya, ini saya kira kebaikan Tuhan. Semua ini atas izin Tuhan. Cuma kita untuk berdoalah untuk negara kita cepat pulih. Saya
mantan bankir dulu 32 tahun kerja di bank, kalau ngelihat keadaan perbankan sekarang sangat prihatin. Teman-teman banyak yang di PHK ya, terutama di frontliner. Dulu teller tuh begitu dibutuhin, sekarang semua teller sudah diganti mesin, sudah diganti ATM, dan perbankan ke arah digital banking. Jadi orang nanti buka rekening sudah nggak datang ke bank lagi. Yang namanya customer service officer tuh akan mungkin banyak terjadi terminate ya. Yang itu sih. Tapi kesempatan sekarang ini masih ada lah. Kalau kita peka dengan Tuhan, pasti Tuhan bukain jalan untuk usaha kita dan kesehatan kita. Saya kira sekian kesaksian saya. Semoga ini menjadi berkat buat rekan-rekan FGB. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang mampu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia selalu turut bekerja dalam segala kebaikan. Meskipun kita ditempatkan seperti saya di tempat yang kurang dari 1% Kristennya. Tapi ya kita mampu gitu, membuat hal-hal yang menyenangkan hati anak buah dan mensejahterakan anak buah. Fungsi orang Kristen adalah kita hanya sebagai penyalur berkat. Berkat yang kita terima ya kita salurkan lagi, itu aja. Apalagi masa COVID gini ya, yang namanya kekayaan jadi nothing ya. Punya Ferrari nggak bisa pakai, punya jam Rolex juga nggak bisa pakai, takut dijamret. Itu terima kasih teman-teman semua atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, luar biasa. Saya tahu sendiri keluarga Pak Susanto dari karier kepala cabang. Waktu saya pernah tanya, Pak Susanto apa nggak pengen jadi direktur? Waduh, nggak bisa, sulit karier di BCA. Saya jadi kepala cabang, mungkin KCU aja udah senang. Tapi saya lihat karier di Bank BCA sampai Kanwil 9. Dan saya percaya itulah yang dibedakan oleh Tuhan. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang mengangkat. Kalau kita mengangkat diri, Tuhan akan lepas tangan. Nah, inilah waktu kita para pemirsa sekalian, saudara-saudara terkasih, apakah itu anggota FGB atau teman-teman yang sedang mendengarkan live streaming kami. Semoga saudara sekalian, waktu yang segera adalah firman Tuhan. Saudara akan siap, saudara akan diberkati. Silakan Pak Pendeta Tony Mulia. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Kita satu dalam doa dulu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami butuh firman-Mu. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu, dan semua yang mendengar, yang melihat kebenaran firman-Mu hari ini dilawat dan dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Ya. Saudara, saya ingin sampaikan malam hari ini tema yang saya bawa adalah tentang true worshipper, penyembah yang benar. Untuk itu saya ajak saudara melihat firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 19, saya akan baca sampai dengan ayat ke-24. Seperti ini ya, saya baca ya. Saya baca ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang boleh mendengar serta boleh melakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Nah, dari cerita ini, saudara, kita kenal ada seorang wanita yang sudah 6 kali ganti laki-laki, lalu bertemu dengan Yesus. Lalu dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tapi kan Yesus, engkau menyembahnya kan nanti di Yerusalem, katanya begitu. Jadi tempatnya di gunung ini, tapi engkau di Yerusalem. Tapi apa yang Yesus katakan? Begini, kata Yesus. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Ternyata Yesus bilang begini, bukan di gunung ini, tapi bukan juga di Yerusalem. Artinya apa? Kita akan menyembah Tuhan nanti bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tapi di mana-mana. Di mana-mana ya seperti kita hari ini bisa menyembah Tuhan di mana-mana. Saya di rumah saya, saudara bisa di rumah saudara, semua yang di jalan bisa juga menyembah di situ. Yang penting yang kita sembah harus kita kenal. Karena dikatakan di ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi maksud dari ayat ini bilang gini, mau dimanapun boleh. Yang penting engkau menyembah Tuhan yang kau kenal. Seperti yang Pak Susanto sampaikan tadi, Tuhannya dahsyat ya. Hilang bukannya hilang malah jadi tambah, saudara. Itu Tuhan yang kita kenal sebagai pembela kita, sebagai Tuhan yang hidup, yang bisa menolong kita. Itulah Tuhan. Dan Alkitab tulis dalam ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan bilang nanti tunggu waktunya, ya akan datang dan sudah tiba, saya percaya sekarang ini waktunya. Bahwa penyembah-penyembah yang dimaksud akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Penyembah yang tahu siapa yang disembah gitu. Bukan cuma sekedar di gunung, bukan cuma sekedar di Yerusalem, tapi penyembah yang memang tahu siapa yang kita sembah. Ya, Yesus Kristus. Allah yang hidup yang kita sembah, jadi bukan terbatas oleh ruang dan waktu, dimanapun bisa, asal saudara tahu bahwa kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal. Ada amin? Saudara? Nah, untuk itu saya mau ajak saudara membedakan antara namanya doa, pujian, dan penyembahan. Karena banyak gereja sering bikin acara namanya doa, pujian, dan penyembahan. Nah, doa adalah sesuatu yang kita tahu, informasi yang kita dapat, atau mungkin kebutuhan yang kita perlu, dan kita sampaikan kepada Tuhan. Itu adalah doa, saudara. Merupakan satu permohonan kepada Bapa, supaya Bapa mengabulkan apa yang kita minta. That is pray. Bagus nggak doa? Bagus. Ada waktunya kita berdoa untuk menyampaikan sesuatu yang kita perlu kepada Bapa. Itu doa. Nah, pujian adalah satu bentuk pengagungan kepada Tuhan. Satu
ucapan terima kasih kepada Tuhan yang diucapkan bersama-sama antara manusia-manusia kepada Tuhan. Saya dan saudara kepada Tuhan. Dan pujian biasanya iramanya lebih kepada yang keras, bukan cuma keras, tetapi juga lebih cepat gitu. Kenapa? Ada manusia, ada Tuhan. Jadi misalnya lagunya gini, mari puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Nya itu pihak ketiga katanya. Artinya ada manusia, ada Tuhan gitu. Ku masuk di gerbangnya dengan apa? Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Nah, itu lagunya cenderung cepat, keras karena ada manusia, dan ada Tuhan. Biasanya bisa lompat-lompat dan sebagainya. Itu namanya pujian, saudara. Bagus nggak pujian? Bagus pujian, saudara. Tapi saya hari ini ingin bicara kepada saudara yang ketiga, doa, pujian, penyembahan. Penyembahan bukan berbeda, levelnya lebih tinggi dari sekedar doa atau pujian. Kenapa? Karena penyembahan ini kita masuk dalam satu tempat, dimensi, di mana kita bisa ketemu langsung dengan Tuhan, saudara. Dengan Tuhan, langsung dengan Tuhan. Nah, lagunya cenderung nggak terlalu hingar-bingar, lebih private, lebih privasi antara saudara dengan Tuhan. Saya kasih ambil contoh, lagunya gini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ada ku dan mu. Artinya nggak ada teman lagi, nggak ada orang-orang di sekitar lagi, tapi kita berhubungan langsung dengan Bapa di surga. Kita bicara dialog langsung dengan Bapa, saudara. Dan waktu kita bicara langsung dengan Bapa ini nggak semua orang bisa seperti itu, saudara. Dan untuk ketemu Bapa, saya percaya ini satu privilege, satu kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa menyapa Dia, dan saya yakin bahwa Alkitab tulis bahwa tiba saatnya Tuhan ingin bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud bukan pendoa-pendoa benar, bukan pemuji-pemuji benar, tapi ini penyembah-penyembah benar. Yang tahu persis kalau kita bicara sama Bapa, Dia pasti dengar. Saudara, itu adalah penyembah. Itu adalah worshiper. That is the true worshiper. Makanya untuk masuk dalam dimensi penyembahan, yang pertama yang saudara harus perhatikan, saudara sedang berhadapan dengan Bapa, dan Bapa itu nggak mau, saudara, hatimu nih masih ada yang lain, saudara. Hukum Alkitab, hukum Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu yang utama adalah kasihilah Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Di Ulangan ada, di Matius 22 juga ada tentang kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Makanya kalau kita masuk dalam satu dimensi worship, kita harus segenap hati kita harus kita berikan buat Tuhan. Makanya kalau masuk dalam penyembahan, hatimu nggak boleh ada lagi yang lain, saudara. Ya, Tuhan egois sedikit lah. Kalau yang begini, kalau mau intim sama Tuhan nggak mau di hatimu yang lain. Dia mau supaya pekerjaanmu jangan dipikirin dulu. Dia mau supaya bisnismu ya udahlah, jangan di pokoknya dia mau engkau berikan hatimu 100% buat Tuhan. Ya, ini egoisnya Tuhan itu hampir sama dengan egoisnya bapak-bapak nih buat suami, kayak buat istri. Bapak-bapak kan nggak mau dong kalau misalnya di istrinya
masih ada pria yang lain kan, nggak mau pasti, maunya buat saudara kan. Ya mungkin kalau ada ibu-ibu yang dengar khotbah saya ini juga, ibu-ibu juga sama, pasti maunya ya yang diberikan oleh suaminya 100% hatinya buat istri gitu. Tuhan juga begitu, saudara. Pada waktu kita masuk dalam ruang yang maha kudus, pada waktu kita menyembah, Tuhan ingin 100% hatimu untuk dia, saudara. Makanya waktu nyembah, ya khususnya buat orang yang masuk dalam menara doa kota, masalahmu taruh di luar pintu sana, jangan dipikirin. Masuk ketemu Tuhan, bicara langsung sama Tuhan. Engkau bukan berhadapan dengan manusia siapa, udah kalau masuk dimensi penyembahan, engkau bicara dengan Tuhan. Kalau engkau bicara sama Tuhan, kalau menurut saya ada 4 hal yang Tuhan bisa berikan. Yang pertama, saudara, waktu saudara masuk dalam penyembahan yang 100% hatimu buat Tuhan, engkau bicara sama Tuhan, engkau mengagungkan dia, nggak kalau udah masuk penyembahan, nggak usah minta-minta lagi, agungkan aja dia, sembah aja dia, saudara, nggak usah minta, nggak usah doa lagi kalau udah masuk penyembahan, saudara. Udah pasti saya yakin bahwa dia tuh Allah yang suka disembah. Dan kalau saudara bisa bicara dengan dia, menyembah dia, nggak mungkin nih kalau dia nggak ngomong sama saudara. Makanya yang pertama, kalau saudara masuk dalam penyembahan yang sungguh hatimu buat Tuhan, saudara pasti yang pertama, Tuhan bisa bicara juga sama saudara. Bagaimana cara bicara Tuhan? Ya tiba-tiba Tuhan kasih revelation, ada ayat yang mungkin saudara, kok diingatkan, atau di hati saudara, kok ada ayat ini kok sepertinya rema banget buat saudara. Itu Tuhan bicara sama saudara loh, saudara. Atau dengan cara lain, Bapak kita, Allah kita adalah Allah yang hidup. Nggak mungkin saudara ngomong, dia nggak ngomong sama kita. Harus ada two-way traffic, saudara. Amin, saudara nih. Ya, orang yang intim dengan Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak bisa bicara sama saudara. Yang kedua, kalau saudara intim dengan Tuhan, ya bisa bicara dengan Tuhan, masuk dimensi penyembahan. Yang kedua bisa terjadi yang namanya manifestasi, saudara. Manifestasi ya bisa juga saudara mengalami seperti ya ada bulu kuduk bisa berdiri, tapi nggak semua bulu kuduk berdiri dapat manifestasi juga, ke kuburan juga bisa, saudara. Berdiri juga. Tapi saya percaya kalau orang yang intim dengan Tuhan bisa perasa ada satu Shekinah glory, saudara. Itu artinya bahwa Tuhan berkenan kepada saudara. Manifestasi. Amin. Atau mungkin manifestasi yang lain, saudara, air mata saudara bisa keluar, ya. Padahal nggak ada cerita sedih, muji-muji. Itu juga bentuk manifestasi Tuhan kepada saudara bahwa Dia ada. Tapi saya katakan nggak semua orang nangis mengalami manifestasi Tuhan. Kejepit pintu juga bisa nangis, saudara. Tapi orang yang dijamah Tuhan, air matamu nggak mungkin bisa ditahan, saudara. Artinya orang yang intim dengan Tuhan. Tuhan manifestasi dalam bentuk air mata, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang injeksi kepada saudara karunia-karunia. Ya, sifat ilahi dia lah, karunia kesembuhan, iman, mungkin berbahasa roh. Tuhan lagi injek supaya saudara punya tuh kedekat ya apa yang Tuhan miliki diberikan buat saudara. Dan yang keempat, kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan ingin saudara demonstrasi kuasa Tuhan. Dan hari ini saya yakin bahwa Tuhan ingin demonstrasi kuasanya buat orang-orang di sekitar saudara. Didapatkan hanya kalau saudara bisa intim dengan Tuhan. Nah, yang saya ingin terangkan begini saudara, kenapa orang kok nggak bisa belum masuk pada dimensi yang saya maksud tadi, intim dengan Tuhan. Karena memang sulit. Ya, terutama para bisnismen nih, gimana Pak saya bisa masuk 100% buat Tuhan? Karena saya sibuk, saudara.
Nah, saya ingin garis bawahi kata sibuk. Kebetulan saya punya pengalaman pertemuan hamba-hamba Tuhan di Hong Kong dengan hamba Tuhan banyak negara. Lalu adalah hamba Tuhan dari Jepang bilang begini, Pastor Tony, do you know what is the meaning of busy in Japan? Apa katanya artinya? Nah, tahu nggak artinya kata busy? Busy 2 konsonan dalam bahasa Jepang. Saya bilang apa? Oh, kalau dalam bahasa Jepang secara teologi ya, busy itu 2 konsonan. Orang yang busy, yang sibuk-sibuk, katanya hatinya itu hilang. Jadi hatinya hilang buat Tuhan. Orang yang terlalu sibuk, hatinya hilang sama Tuhan. Lalu ada satu orang dari China bilang gini, oh kalau kami dari orang China katanya busy itu bukannya hilang. Malahan kalau busy itu katanya hatinya mati dengan Tuhan. Orang yang terlalu busy itu hatinya hilang buat Tuhan, saudara. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara satu share screen di sini, ya, Dimas, tolong bisa kasih lihat. Saya akan lihat sama saudara. Ini nggak bisa, Dimas ya? Zoom. Oke. Udah bisa nggak, Dimas? Hah? Sudah ada? Oke, ya. Saya ingin kasih lihat sama saudara, Mana nih? Nah ini, kata busy, ya saya sih nggak bisa bahasa, keluar nggak Dimas? Keluar belum? Nah, kata busy ini, ya konon katanya katanya gitu. Kata heart itu, Abraham yang tahu tuh. Lalu ini heart, ini dead. Kalau disatukan itu busy. Jadi orang yang busy itu hatinya mati, saudara. Perhatikan nih, ini buat para bisnismen, orang yang terlalu sibuk, hatinya mati buat Tuhan. Ya, oke, saya kembali lagi. Ini start. Balik lagi gimana nih, Mas? Balik lagi ya. Nah, orang yang terlalu sibuk hatinya kok nggak bisa? Oke, orang yang terlalu sibuk, baik bisnis, itu hatinya mati dengan Tuhan. Termasuk saya mau bersaksi ini, saudara. Saya mau bersaksi waktu saya cinta mula-mula sama Tuhan, saya jadi Kristen tahun 81, dari 79, berarti hampir 40 tahun lah Kristen. Tapi saya ngalami cinta mula-mula itu tahun 96 cinta mula-mula, saudara. Pokoknya everything buat Tuhan, segala sesuatunya buat Tuhan, cinta Tuhan. Dan saya ingat tahun 98 saya cinta Tuhan, pokoknya ingin nyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, tapi kalau kita di rumah itu kadang-kadang ada istri, mungkin ada anak, aduh terganggu, nih maunya Tuhan deh gitu, cinta banget sama Tuhan. Kalau enaknya kalau nggak ada istri, nggak ada anak gitu. Nggak tahu gimana, saya bisa dikirim oleh gembala pembina saya ke Australia, saudara. Tony ada pelayanan di Australia, jadi gembala, oh ya mau saya berangkat ke Australia. Dengan harapan gini, nanti istrinya bisa nyusul. Dan saya berangkat sendiri ke Australia. Di Australia, puji Tuhan, rumah yang disiapkan ada 2 rumah besar. Yang satu sering dipakai mahasiswa, dan kalau mahasiswanya libur, tinggal sendiri 2 rumah besar. Yang ada cuma saya sendiri, nyembah Tuhan sendiri, nyembah Tuhan. Saya bayangin, aduh, dulu saya bilang sendiri, benar-benar jadi sendiri, saudara. Bayangkan 1 tahun saya sendiri, saudara, nyembah Tuhan. Istri saya mau coba bikin visa, udah dimasukin uang berapa, selalu gagal, dan akhirnya betul sendiri, saya ngalami cinta mula-mula, saudara, dengan Tuhan. Itu di Australia, saudara. Dan itu berlangsung lama, dan saya ingat tahun 2002, waktu kita bikin menara doa di HI, saya bisa masuk di ruang doa 6 jam, saudara, nggak main-main. Tiap minggu 6 jam ada di menara hanya untuk worship.
saya cinta Tuhan luar biasa. Dan setelah itu hidup saya diberkati, saya dipakai oleh Tuhan ya di berbagai kota, di berbagai bangsa. Saya bilang Tuhan dahsyat. Dan waktu itu doa pagi terus nggak pernah habis. Pak Abraham ini teman doa pagi saya nih. Bertahun-tahun dia tahu dari nggak punya gereja sampai punya gereja itu karena doa. Doa pagi karena cinta mula-mula saya sama Tuhan. Saksinya Pak Abraham. Dan apa yang terjadi setelah diberkati, saudara, 7 tahun terakhir, saya nggak bisa bangun pagi lagi. Kebanyakan pelayanan, saudara. Saya nggak bisa seperti dulu lagi, punya waktu dengan Tuhan worship, nggak bisa lagi, saudara. Dan puji Tuhan, bulan Maret yang lalu, saya ternyata dicek sama dokter karena panas yang nggak turun-turun. Saya positif kena COVID, saudara. Waduh, kena COVID nggak main-main loh, saudara. Perasaan saya, aduh ini masih bisakah hidup? Karena wakil saya kena 5 hari meninggal, dan 1 jemaat kita juga meninggal. Saya udah pikir, wah ini pulang nih. Tapi akhirnya saya, itu waktu kena itu rasanya pengen tidur di ubin, saudara. Pengen tidur di aspal, saudara. Enak kalian tidur di aspal. Wah itu rasanya gimana? Dan akhirnya saya harus masuk, dokter tawar mau di rumah sakit, tapi ke rumah sakit resikonya banyak orang sakit nih katanya. Nanti bisa nambah. Udah diurus di rumah aja katanya dokter. Karena belum ada obatnya kok. Sampai hari ini saya pikir belum ada obatnya. Yang ada adalah supaya imun tubuh kita ada. Dan akhirnya istri saya punya kesanggupan. Saya di rumah, lalu dia kasih makan. Ya dia nggak berani masuk kamar. 40 hari saya di kamar. Dan apa yang terjadi 40 hari? Saya hidup bicara di kamar hanya dengan Tuhan. Nobody, nggak ada yang lain. Anak saya nggak berani masuk, nggak berani datang ke rumah. Saya diingatkan Tuhan. Saya kembali dalam cinta mula-mula. Seperti yang dulu saya alami. Saya kembali, Tuhan, segala intim dengan Tuhan. Dan ya singkat cerita, dahsyat dan luar biasa. Saya hilang dari COVID. Maksudnya saya sembuh dari COVID-19. Walaupun mungkin banyak orang yang alami, keluar uang banyak, saya nggak keluar uang, saudara. Hanya hidup dengan Tuhan. Saya intim dengan Tuhan. Janji Tuhan digenapi, saudara. Karena dalam Mazmur 91, ini ayat mungkin banyak orang yang anggap ayat ini adalah seperti jimat, dihafalin. Bukan dihafalin. Ayat ini sebenarnya untuk dilakukan, saudara. Dalam Mazmur 91, ya, saya baca aja sampai 3 ini ya, dibilang begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Saudara, maksudnya gini, ayat ini bukan jimat, tetapi kalau saudara lakukan yang pertama, ayat pertama, dikatakan orang yang mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang safety of abiding in the presence of God. Aman kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau orang yang rindu, suka bermalam dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia akan punya iman seperti ini. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercaya. Dan ayat 3 dibilang begini, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara tahu kalau burung tertangkap, semakin dia usik, semakin dia cuma meronta, semakin dia terikat, saudara. Kalau ikan meronta bisa kabur. Burung nggak bisa, udah ditangkap nggak bisa lepas. Kalau jerat penangkap burung, menangkap burung nggak mungkin burung bisa lepas. Hanya Alkitab yang tulis, jerat penangkap burung Tuhan bisa lepas. Bahkan dari penyakit sampar yang busuk, nggak bisa lepas. Tapi saya percaya kalau kita intim dan percaya bahwa tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan adalah Allah, saya yakin bahwa jerat yang menangkap kita bisa membuat kita lepas. Penyakit sampar itu mungkin kalau dulu ya disebutnya sampar karena menular. Mungkin kalau sekarang COVID lepas juga, saudara. Dan itu yang membuat saya lepas. Kenapa? Intimacy with God. Ya
pesan saya gini, saudara, jangan sampai seperti saya lah, COVID dulu baru intim sama Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan malam hari ini, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar hari ini, yang ingin menyembah saudara, yang ingin menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ada orang-orang yang mau intim dengan Tuhan. Prioritas harus Dia. Dan hari ini saya lihat, hampir seluruh orang dirumahkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kembali kepada Dia. Bersyukur buat Jakarta Utara ada tempat yang Pak Anton sudah siapkan menara doa ya. Itu tempat intim dengan Tuhan. Dan saya percaya di tempat Pak Anton nanti akan banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Harus Tuhan segala-galanya. Harus Tuhan segala-galanya. Kau bisa bisnis hari ini, kau bisa usaha, itu karena Tuhan. Tapi hari ini ada panggilan Tuhan buat setiap saudara. Supaya saudara mengutamakan Dia. Dia ingin saudara menjadi the true worshiper, menyembah Dia. Bukan menyembah hartamu, bukan menyembah kekayaanmu, sembah Dia, saudara. Hari ini, saya ingin menantang setiap saudara. Kalau ada di antara saudara hari ini menyadari, sebenarnya saudara adalah penyembah Tuhan, tapi mungkin di hatimu sering ada yang lain, dan saudara ingin kembali kepada Tuhan. Saya ingin ajak supaya saudara boleh mengangkat tangan atau mungkin mengarahkan tangan saudara kepada gadget saudara, dan saya ingin berdoa kepada saudara supaya saudara mengalami Tuhan, supaya saudara menjadi penyembah benar, supaya saudara bisa mengerti bahwa kasih mula-mula itu lebih penting dari segala-galanya. Kasih mula-mula lebih penting dari pekerjaanmu, daripada segala kegiatanmu. Karena tanpa cinta mula-mula, Tuhan bilang, semuanya sia-sia. Hari ini, saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, dan ingin hari ini, ingin memiliki cinta mula-mula, saudara boleh arahkan tangan, saudara boleh, atau mungkin boleh angkat ke atas tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapak, kami percaya setiap kami menyembah Engkau bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Tapi dimanapun kami hari ini, kami di tempat kami, di kamar kami, di ruangan, di rumah kami. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal, yaitu Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak, biar Engkau mengingatkan setiap kami, supaya kami boleh menjadi the true worshiper, penyembah yang benar, yang memberikan hatinya 100% buat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat. Hari ini Tuhan, Engkau jamah. Hari ini Tuhan, tangan-Mu genggam Tuhan. Supaya mereka semua anak-anak-Mu boleh sadar bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi andalan, kekuatan. Hanya Engkau yang bisa melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampah yang busuk. Mungkin sampai hari ini kami punya masalah yang belum pernah bisa keluar. Hari ini kami percaya kalau kami intim dengan Tuhan, kami akan keluar dari masalah. Mungkin kami mengalami sakit penyakit Tuhan yang gak pernah ada obatnya dan belum pernah ada obatnya. Kami percaya kalau setiap kami intim dengan Tuhan, Engkau akan sembuhkan kami dari penyakit sampah yang busuk, dari virus, dari penyakit apapun, Kau sanggup sembuhkan. Hari ini, Bapak, hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau bukan Allah yang terbatas ruang dan waktu. Engkau Allah yang tidak terbatas. Hari ini kami tahu Engkau Allah yang kami kenal. Engkau Allah yang hidup. Dan kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hari ini, Tuhan, setiap tangan. Hari ini, Tuhan, genggam. Setiap pribadi, peluk Tuhan. Peluk kami. Peluk kami, Tuhan. Peluk kami. Dan biar kami hari ini menjadi the true worshiper yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Buat lawatanmu, meteraikan firman-Mu pada loh hati kami masing-masing. Biar firman yang logos hari ini menjadi firman yang hidup.
mengingatkan kembali bahwa hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sedang mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di tempat inilah Tuhan, Engkau sudah menemukannya. Malam hari ini Engkau sudah menemukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kalau yang percaya di Zoom boleh lambaikan tangan sebagai tanda amin. Amin. Ya, saya kembalikan ke Pak Anton. Mute-nya dibuka, Anton. Ada mute. Mute-nya Pak Anton belum dibuka. Pak Anton mute-nya belum dibuka. Kiri bawah. Ya, saudara sekalian, para pemirsa, sungguh kita sudah diberkati dengan luar biasa oleh hambanya, Pak Tony Mulia, dan kita semua di masa-masa pandemi ini, kita membutuhkan Tuhan lebih lagi. Bahkan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa pada saat hadirat Tuhan ada, kita akan mengalami kelepasan, kita mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Tony Mulia, dan kesaksi daripada Pak Susanto. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri acara streaming dari Menara Doa Full Gospel Businessman Fellowship International. Dan saya persilahkan untuk Pak Ogan Gardian untuk menutup doa. Silakan Pak Ogan. Baik saudara, kita menyatukan hati kita. Kembali kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sungguh kami diberkati dengan luar biasa. Mengerti bagaimana menjadi penyembah-penyembah benar. Penyembah dengan roh dan kebenaran di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan berkat Allah dinyatakan malam ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Tony Mulia, di mana Tuhan memberikan begitu jelas untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sudah mendengar setiap doa kami. Kami selalu memanjatkan nama hamba-Mu Pendeta Tony Mulia di dalam doa-doa kami. Demikian juga Pak Ardian, kami berdoa bagi mereka. Kemudian Tuhan ada Pak Alif, kami juga menyerahkan mereka. Dan Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah menyembuhkan. Saat ini mereka boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami menyerahkan terus Tuhan Menara Doa Regional DKI 1 ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana indah melalui Menara Doa ini. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Mereka boleh datang untuk menyembah Tuhan dengan kebenaran. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu. Terima kasih buat pimpinanmu. Hamba juga bersyukur buat hamba-Mu Bapak Susanto Angkawinata. Bagaimana cara Tuhan menolong kehidupannya. Kami seringkali mendengar kesaksiannya. Begitu membangkitkan setiap kami untuk kami lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan setiap kami. Wadah dari FGB MFI. Kami percaya melalui wadah ini, banyak para usahawan dimenangkan. Banyak para pengusaha bertobat dan mengikut Tuhan dalam roh dan kebenaran. Agar kami senantiasa dekat dan melekat kepada Tuhan. Sekali lagi berkati Tuhan. Setiap kami yang sudah hadir malam ini. Berkat Allah akan dinyatakan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami naikkan di hadapan Tuhan.
Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ogan untuk segala acara yang sudah dipersiapkan sebagai ketua. Puji Tuhan, dan teman-teman sekalian yang boleh hadir di dalam Zoom meeting ini, dan khususnya para pemirsa. Selamat malam, dan kita akan kembali di dalam minggu depan di jam yang sama, jam 7 hari Jumat malam. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Amin. Amin.